Siap. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita lagi berdoa, ini tempat duduk yang kosong itu yang di belakang maju dulu. Nah, supaya isi tempat duduk yang kosong itu. Oke. Bapak itu semua silakan berdiri supaya teman sampai teman bimbing kita dalam doa. Oke. Sampai teman bimbing kita dalam doa. Sikap doa, Pak. Pak Guru dan teman-teman, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan dan mengapa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami anak-anak-Mu telah kembali ke depan hadirat-Mu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami sehingga kami dapat berkumpul dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi kami akan mengikuti proses pengajaran kami. Kiranya Allah yang selalu menjaga, melindungi, membimbing agar kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan Hamba sampaikan oleh Tuhan Terang Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa. Oke, silakan dulu. Baik. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Oke, kalau baik, apakah semua hadir? Baik. Oke, kalau semua hadir, dengar nama dulu, paparan nama. Berapa orang yang tidak hadir? Dua orang. Oke, atas nama siapa? Oke. Oke, baik. Berarti hanya 2 orang. Baik, ini ada pamungkas kita semua berdiri dulu. Kita menyanyi lagu S-Breaking. Kita buat S-Breaking menyanyi lagu Program Pancasila. Jadi kita menyanyi sambil bergerak. Ya. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan dan Esa dan berakhlak mulia, Pendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Pendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Oke, tangan dulu. Oke, baik. Hari ini kita berbicara tentang masalah pokok ekonomi. Jadi masalah pokok ekonomi ini yang hari kita berbicara itu tentang kebutuhan dan masalah pokok ekonomi. Jadi kebutuhan itu bukanlah hal baru lagi buat kita semua. Karena kebutuhan ini sering terjadi di lingkungan kita setiap hari. Dan masalah pokok juga sama. Itu juga sering terjadi di lingkungan kita setiap hari. Maka Pak harus sampaikan tujuan pembelajaran yang harus sampai ditempuh oleh anak-anak. Yang di sini peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep ekonomi. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Peserta didik diharapkan mampu menyusun skala prioritas. Peserta didik diharapkan mampu menyusun literasi keuangan. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan gaya peluang. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis pembagian ekonomi. Ini tujuan pembelajaran yang harus disampaikan ditempuh oleh siswa. Maka hari ini kita berbicara tentang permasalahan ekonomi.
Yang pertama, itu kebutuhan. Pengertian dari kebutuhan. Sesuatu yang mutlak harus dipenuhi. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kualitas hidup atau bahkan bisa mengancam kehidupan. Yang berikut macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan ini dapat dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama kebutuhan menurut intensitas, yang kedua kebutuhan menurut sifatnya, yang ketiga kebutuhan menurut subjek, yang keempat kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan menurut intensitas dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama kebutuhan primer. Apa arti dari kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang selalu diutamakan oleh manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti makan, minum, pakaian, dan berumah. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang selalu kebutuhan sesudah kebutuhan primer terpenuhi, maka dengan sendirinya kebutuhan sekunder juga akan terpenuhi. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier juga sama. Kebutuhan tersier, kebutuhan primer terpenuhi, kebutuhan sekunder terpenuhi, maka dengan sendirinya kebutuhan tersier juga akan terpenuhi. Nah, kebutuhan tersier contoh seperti apa? Seperti kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan menurut sifat dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani kebutuhan yang terkait dengan barang atau barang kita, hanya tentang kesehatan. Hanya berikut itu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu kebutuhan manusia yang bersifat kejiwaan. Kejiwaan atau rohani. Contohnya seperti apa? Contohnya kita harus banyak mendengar ceramah rohani, dan kita juga harus banyak membaca kitab suci atau membaca buku-buku rohani. Kebutuhan menurut subjek itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama kebutuhan menurut perorangan. Jadi merupakan kebutuhan yang diperuntukkan bagi individu. Itu kebutuhannya perorang, diperuntukkan bagi individu. Jadi setiap orang ini pasti membutuhkan barang. Itu kebutuhan menurut kelompok. Kebutuhan menurut ini kelompok itu kebutuhan berupa barang dan jasa yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya seperti jembatan, rumah sakit. Jadi itu untuk kepentingan bersama atau kepentingan kelompok. Dia tidak sama dengan kebutuhan perorangan. Kebutuhan perorangan ini berarti kebutuhan bagi diri sendiri. Contoh misalnya ini, Opa punya uang, tidak mungkin dia akan berbagi kepada orang lain, karena uang itu adalah milik pribadi, bukan milik kelompok. Itu kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu dapat dibagi menjadi dua. Kebutuhan menurut waktu sekarang dan kebutuhan menurut waktu akan datang. Jadi kebutuhan sekarang, contohnya seperti apa? Contoh seperti ketika kita lapar, maka kita akan makan saat sekarang juga. Kita haus, kita akan makan saat sekarang juga. Kalau kebutuhan yang akan datang itu kebutuhan yang kita ada ini, kita kebutuhan di mana kita simpan untuk masa yang akan datang. Kita simpan untuk masa yang akan datang. Berarti apa yang kita simpan itu kita simpan untuk masa depan kita. Contohnya seperti kita menabung. Ini hari kau menabung, jangan kita berpikir ini hari mana saya harus tahu jangan. Kita menabung sedikit demi sedikit untuk masa yang akan datang. Bisa kalau dia sampai 10 tahun berarti sudah semakin banyak. Itu kita menabung untuk masa yang akan datang.
termasuk pada jenis-jenis benda pemuasan kebutuhan. Jenis-jenis benda pemuasan. Di situ dapat dibagi menjadi 4. Benda menurut cara mendapatkannya dan benda menurut tujuan penggunaannya. Benda menurut cara mendapatkannya itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu benda ekonomi dan benda bebas. Nah, benda ekonomi, benda pemuas kebutuhan yang memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya apa? Contohnya kita mau mendapatkan sepatu, berarti kita butuh pengorbanan. Pengorbanan itu dalam arti apa? Pengorbanan itu berarti kita bekerja untuk mendapatkan uang. Sesudah kita dapat uang, baru kita bisa membeli sepatu. Itu maka yang dikatakan pengorbanan. Berarti kita mau beli sepatu, kita harus bekerja untuk mendapatkan uang dulu. Sudah kita dapat uang, baru kita beli sepatu. Benda bebas. Benda pemuas kebutuhan yang cara mendapatkannya biasanya mengambil langsung secara bebas. Contoh seperti apa? Kita ambil secara aja, dia memungut biaya. Contohnya seperti angin. Ketika kalau kita duduk di luar, kita menghirup udara segar. Sejuk, berarti itu bebas. Hasil itu dengan matahari juga sama. Ketika kalau misalnya kita jemur pakaian, kita jemur pakaian di luar, berarti dia nanti kita menikmati seperti itu. Hasil yang kedua itu benda menurut tujuan penggunaannya. Itu dapat dibagi menjadi 2 juga, benda konsumsi dan benda produksi. Benda konsumsi, benda yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Benda yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya apa? Pakaian, makanan dan minuman. Itu namanya benda konsumsi. Benda yang ketiga kalau kita dapat, kita langsung gunakan untuk kebutuhan pribadi. Contoh kita beli pakaian, beli kayak sepatu, berarti itu namanya barang yang harus kita konsumsi. Kita ambil yang kita beli dan kita pakai. Itu benda produksi. Benda produksi, benda yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan benda baru. Jadi benda produksi ini dia memproduksi barang untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat membutuhkan, masyarakat beli, maka masyarakat itu mengkonsumsi barang dari produksi atau dari produk. Jadi kita menikmati segala sesuatu manusia itu ketika kalau kita pakai barang hasilnya dari perusahaan, kita menikmati. Oh ternyata ini adalah jasa dari perusahaan ini. Ternyata sepatu ini kuat. Hasil yang ketiga, benda menurut hubungan dengan benda lain. Itu dapat dibagi menjadi 2 juga, yaitu yang benda substitusi dan benda komplementer. Benda substitusi, suatu benda yang pemakaiannya dapat saling menggantikan benda dengan benda lain. Jadi benda pemakaian dapat digantikan dengan benda lain. Itu juga sering terjadi di lingkungan keluarga kita. Misalnya pada kita mau buat ini kue, kalau misalnya ini pada waktu itu aja gulanya tidak ada, kebetulan hanya ada gula merah, maka gula merah bisa menggantikan gula. Saling mengikuti satu sama lain. Itu yang kedua itu benda komplementer. Benda komplementer adalah suatu benda yang akan menjadi lebih berguna jika penggunaannya bersama dengan benda lain. Karena 2 benda tersebut bersifat saling melengkapi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kereta api bisa diganti dengan ini bis, ya toh. Pesawat bisa diganti dengan kapal. Hasil yang keempat,
beda menurut proses kebutuhannya. Beda menurut proses kebutuhannya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama barang mentah. Barang mentah yang belum pernah mengalami proses pengolahan. Jadi barang mentah ini berarti kita semua sudah tahu. Berarti barang yang belum melakukan proses pengolahan. Berarti dikatakan barang mentah. Barang mentah itu disediakan oleh masyarakat. Masyarakat yang menyediakan barang mentah. Contoh seperti apa? Kapas. Ya toh? Kapas ini disediakan oleh masyarakat. Masyarakat tanah, ada ini kapas, perusahaan yang kedua barang setengah jadi. Jadi ini kapas ini mesti dijual oleh masyarakat. Perusahaan beli diolah menjadi barang setengah jadi. Barang setengah jadi seperti apa? Seperti kapas diolah menjadi benang. Ya toh? Kapas diolah menjadi benang. Sesudah diolah menjadi benang, maka yang terakhir menjadi barang jadi. Jadi barang mentah disediakan oleh masyarakat. Masyarakat menjual barang mentah dibeli oleh perusahaan. Perusahaan beli habis diolah menjadi barang setengah jadi. Sudah diolah menjadi barang setengah jadi, dibuat menjadi barang jadi. Maka kapas diolah menjadi benang diolah menjadi pakaian. Maka pakaian tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat. Masyarakat membeli kembali pakaian. Ayat yang berikut itu tentang B itu kelangkaan. Pengertian kelangkaan. Suatu keadaan di mana ya ini dikatakan kelangkaan itu karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sedangkan barang yang disediakan oleh alam terbatas. Maka di situ bisa terjadi kelangkaan. Semua itu kembali kita punya pribadi manusia. Ketika kita menggunakan barang yang dibutuhkan itu kalau sesuai dengan kebutuhan, maka tidak akan terjadi kelangkaan. Kalau kita membeli tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan terjadi kelangkaan. Yang dikatakan kelangkaan ini misalnya si A tidak mendapatkan barang tersebut, maka bisa dikatakan kelangkaan. Karena si B dan si C itu sudah membeli barang lebih dari kebutuhan, maka si B menjadi korban, terjadi kelangkaan. Seperti itu. Yang berikut sumber daya ekonomi dapat dikelompokkan menjadi yang sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang pertama tenaga kerja berdasarkan sifat, tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani, tenaga kerja yang memerlukan daya pikir dan daya kreasi dan pengetahuan, itu tenaga kerja rohani. Jadi tenaga kerja rohani itu berarti membutuhkan daya pikir dan kreasi. Jadi kreasi kita setiap hari itu kita harus sesuai kita belajar, kita jangan monoton di belajar saja, tetapi masih ada waktu untuk kita berrefreshing. Refreshing ini adalah namanya kebutuhan rohani, tenaga kerja rohani. Kita bagaimana kita mau menikmati alam bebas, sehingga otak kita ini menjadi sehat. Kalau kita hanya belajar, maka kita akan merasa malas. Jam ini saya belajar sampai jam ini, jam sekian saya refreshing di. Yang berikut tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja yang banyak membutuhkan kekuatan fisik. Jadi tenaga kerja jasmani itu dia membutuhkan kekuatan fisik. Kita harus fisik kuat.
Karena semua itu butuh kita punya segala sesuatu pekerjaan itu butuh kita punya visi. B tenaga kerja berdasarkan kualitas, tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terdidik, tenaga kerja yang memerlukan pendidikan untuk memenuhi suatu pekerjaan tertentu. Berarti tenaga kerja pendidik itu berarti benar-benar kita sekolah dulu. Kita sekolah, sudah kita dapat sarjana in teknik. Berarti dia bisa dikatakan tenaga kerja terdidik. Itu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang benar-benar dilatih sehingga dia benar-benar dilatih dan dia sudah ada paham betul-betul, baru dia bisa bekerja. Seperti apa? Seperti montir. Dia tidak sekolah. Memang kita tidak sekolah, tapi kalau kita punya kemauan untuk kursus bisa kursus bangunan, maka kita pilih orang latih kita. Cara kerja pahat ini seperti ini, cara impor ini mesin seperti ini. Nanti lama kelamaan kita menjadi bisa. Hasilnya yang terakhir tenaga kerja tidak terdiri dan tidak terlatih. Jadi tenaga kerja tidak terdiri dan tidak terlatih itu berarti benar-benar dia tidak dilatih oleh siapapun. Hanya tenaga kerja hanya dia tahu sendiri. Tahu sendiri dari mana? Dari turunan nenek moyang kita. Jadi kita buat kebun. Kita buat kebun ini kan sudah ada sebelum kita lahir, nenek moyang sudah buat. Maka kita pun nenek. Toko rumput juga sama. Toko biasa. Tanam daun juga ya. Tidak ada orang latih kita. Asli itu misalnya kita ini sapu juga tidak ada latih kita untuk cara sapu. Kalau sapu kotoran seperti ini, rata seperti ini dibuat. Jadi namanya tenaga itu tidak terdiri dan tidak terlatih. Sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui, sumber daya yang tidak akan habis karena memiliki kemampuan untuk mempertahankan atau menggantikan diri melalui proses alami. Jadi sumber daya alam dapat diperbaharui berarti sumber daya alam ketika misalnya kita ambil tidak lama kemudian dia sendiri memperbaharui kembali. Nah, contoh seperti apa? Contoh seperti batu dengan pasir. Batu yang pasir yang ada di kali. Setiap musim-musim panas kita ambil pasir, kita ambil ini batu. Pada saat musim ini hujan, batu itu ada kembali. Itu makanya dia bisa dapat memperbaharui diri sendiri. Ada sumber daya yang berikut, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan atau mengganti dirinya sendiri atau dengan campur tangan manusia. Contoh seperti ini, emas. Emas itu ketika misalnya kita ambil habis. Minyak bumi juga begitu. Kalau kita ambil habis. Tapi dia tidak bisa dapat memperbaharui secara pribadi tidak. Biar ada campur tangan manusia pun kita tidak bisa dapat diperbaharui sendiri. Habis. Maka di sini habis jangan punya ke tempat lain. Seperti itu. Sumber daya modal. Sumber daya modal dapat dibagi menjadi dua, modal perorangan dan modal masyarakat. Modal perorangan, modal yang dimiliki oleh individu atau perorangan. Ya seperti kita punya uang. Ada uang, ada kendaraan, itu modal. Modal kendaraan, modal uang, modal bangunan. Nah, itu modal masyarakat. Modal masyarakat itu modal yang dimiliki oleh lebih dari satu orang.
artinya modal bersama, maka dikatakan modal masyarakat. Di mana sih kita mau membuka usaha, tetapi modalnya lebih dari satu orang, maka dikatakan modal masyarakat. Dia tidak sama dengan modal perorangan. Berarti modal perorangan modal berasal dari individu sendiri. Kalau modal masyarakat, misalnya Berto mau ini buka usaha, tapi kalau dia punya uang tidak cukup, dia bisa mau bekerjasama dengan orang lain dan bisa juga bekerjasama dengan pihak lain juga, misalnya seperti bank, koperasi. Nah, yang penting bisa mendapatkan modal pakai usaha. Tapi tujuannya untuk pakai usaha, nanti besok usaha akan dikembalikan. Sama seperti bisa dibantu bersama dengan siap. Nanti keuntungannya itu juga akan bagi dulu. Seperti itu. Modal tetap. Modal yang tidak langsung harus sekali pakai. Jadi modal tetap modal yang tidak harus sekali pakai. Jadi modal yang kita pakai ini modal tetap. Contoh seperti apa? Contoh seperti kendaraan. Jadi kendaraan itu mungkin tidak mungkin kita pakai habis, itu tidak mungkin. Dia sampai bertahun-tahun baru bisa habis. Bangunan juga sama. Dia pakai sampai bertahun-tahun baru habis. Habis modal lancar. Nah, modal lancar berarti modal yang sekali pakai langsung habis. Contoh seperti apa? Kertas, tinta, namanya modal lancar. Nah, itu modal menurut wujudnya. Modal uang dan modal barang. Berarti modal uang berarti berupa uang. Modal barang berarti berupa barang. Modal sendiri. Berarti modal berasal dari diri itu sendiri. Modal pinjaman berarti modal berasal dari luar dari diri itu sendiri. Misalnya kita pinjam uang di bank, itu namanya modal pinjam. Tapi kita pinjam uang di bank, besok lusa kita akan ganti kembali atau kita bayar angsuran setiap bulan sampai jangka waktu berapa tahun. Itu kembali ke kesepakatan kita dengan pihak bank. Biaya keluar adalah suatu ukuran yang dari biaya ekonomi yang harus dikeluarkan dalam rangka memproduksi suatu barang dan jasa tertentu dalam kaitan dengan alternatif lain yang harus dikorbankan. Sudah keluar. Jadi mungkin ini materi ini kita hari ini sampai di sini. Bagaimana dengan anak-anak? Sudah ada paham dengan materi yang tadi Pak jelaskan itu? Oke. Kalau paham, ini Pak mau memberi aja beberapa pertanyaan untuk anak-anak. Kalau misalnya ini Pak memberikan pertanyaan, mau jawab, toki meja dan berdiri. Sebelum menjawab harus perkenalkan diri dulu. Bisa toh? Ya. Oke. So, siapa yang bisa menjelaskan apa arti dari kebutuhan? Apa arti dari kebutuhan? Oke. Berdiri, perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Roswita Dineno, saya kelas I1. Menurut saya, kebutuhan adalah sesuatu barang yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, terima kasih banyak. Siapa lagi yang bisa menjawab? Siapa lagi yang bisa menjawab? Oke, kalau tidak ada, apa yang dijawab oleh teman kamu itu benar. Jadi itu menurut pendapat dia. Jadi siapa yang menjawab itu benar, tidak ada salahnya. Karena ketika kita belajar, kita sudah paham, kita bisa memodifikasi dia, kita punya ide sendiri. Oke. Kalau itu sudah. Sekarang siswa dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, silakan bagi kelompok dulu.
Sudah? Sudah bagi kelompok, Pak akan membagikan soal seperti kamu diskusi. Jadi waktu untuk diskusi ini hanya ini 20 menit. Sudah? Jadi selain Pak pagi itu kamu diskusi. Ada buku pegangan, ada buku panduan ini. Dan lihat soal, cari jawabannya di buku cetak. Ya, siap. Waktu untuk ini diskusi itu 20 menit saja. Kerja sepele. Nanti cara kerjanya seperti ini ya, kerja lihat ini. Soal di sini cari jawaban di buku cetak ya. Kalau misalnya ini, kalau ini jawaban di buku cetak tidak ada, bisa pakai HP. Yang penting cari di internet ya. Ya. Nanti lihat soal ini, nah, lihat soal di sini cari di buku ini buku cetak. Kalau tidak ada, cari di internet ya. Ada apa semua dong untuk cari internet? Ya. Usahakan semua aktif, semua harus ini aktif untuk mencari tugas ya. Usahakan semua aktif. Alat kendala, topi meja, mau bisa bantu ya? Waktu untuk ini kerja ini diskusi kelompok 20 menit. Terima kasih.
Bisa cari di ini buku cetak, bisa juga cari di internet ya. Jadi ada 8 ini soal diskusi kelompok. Waktu masih sisa 10 menit. Ya. Kamu sampai sama kelompok 3 terus ya, dan masih ada kerja ini ya.
Nomor 19. Nomor 6. Kamu sudah mana? Ya, ya, oke. Semua harus aktif ya, semua harus aktif. Supaya ini jadi waktu untuk diskusi itu sisa 5 menit. Sisa 5 menit. Dari kamu tinggal berapa nomor? 3 nomor ya? Ya, masih tinggal dulu. Tinggal dulu. Kalau kamu beli masih berapa nomor? 4. Benar ya? Dan semua aktif. Semua cari. Kalau kamu beli masih berapa nomor? Masih 1. Kamu beli masih 4. Benar ya? Kamu masih 5 menit.
Sudah. Sudah. Siapa belum? Semua sudah? Sudah. Ada belum? Ada yang satu nol ya. Bisa nanti yang belum dulu. Sudah? Semua sudah? Sudah. Kalau semua sudah, jadi 2 orang dari kelompok itu tinggal di dalam kelompok itu dan 2 orang pertama ke kelompok lain. Jadi sekarang 2 orang yang pertama itu silakan berdiri dan pertama ke kelompok. Bawa kemudian di catatan. Ya bisa. Jadi waktu itu pertama itu ada 5 menit saja. 5 menit saja. Jadi waktu itu pertama hanya 5 menit.
waktu untuk bertamu sudah selesai. Kelompok yang bertamu silakan pulang ke tempat kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Oke, kalau sudah pulang ke kelompok masing-masing, siap diri untuk maju presentasi di depan. Siap diri dulu. Oke, kalau itu sudah, ini kelompok satu, kita mempersilakan kelompok satu untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nah, jadi kelompok satu siap diri sudah. Baik, sebelum kelompok saya satu maju, mari kita tepuk tangan saya untuk mereka dulu. Maju. Selamat pagi semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Irwan Serat. Nama saya Reni Meno. Nama saya Melisa Puan. Nama saya Junina. Terima kasih. Kepada pemateri saya persilakan. Satu, apa yang kalian ketahui tentang kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan? Jawab, jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya dibagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer sering disebut kebutuhan pokok, adalah kebutuhan yang harus dan mutlak dipenuhi terlebih dahulu agar kelangsungan hidup terjamin. Kebutuhan ini terdiri dari sendang, pangan, dan papan. Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang alat pemuas kebutuhan? Jawab, alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, tas dan alat transportasi. Yang ketiga, bagaimana fenomena jumlah alat pemuas kebutuhan jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia? Jawab, kelangkaan adalah kondisi ketika jumlah kebutuhan manusia tidak sebanding dengan alat pemenuhan kebutuhannya. Kelangkaan itu merupakan suatu masalah dalam ekonomi. Kelangkaan timbul karena barang yang kita inginkan jumlahnya terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Yang keempat, apa yang menjadi masalah dalam pemenuhan kebutuhan? Jawab, kelangkaan barang dan jasa. Kelangkaan adalah kondisi ketika jumlah kebutuhan manusia tidak sebanding dengan alat pemenuhan kebutuhannya. Kelangkaan itu merupakan suatu masalah dalam ekonomi. Kelangkaan timbul karena barang yang kita inginkan jumlahnya terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Yang kelima, apa yang kalian ketahui tentang kelangkaan? Jawab, kelangkaan atau scarcity merupakan suatu kepanjangan antara sumber daya yang terbatas
dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak memiliki batas. Suatu kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia yang terus bertambah dan mengakibatkan sumber daya yang tidak ada mampu untuk kebutuhan hidup. Yang keenam, mengapa kelangkaan bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Jawab, suatu kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia yang terus bertambah dan mengakibatkan sumber daya yang ada tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kelangkaan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan atas alat pemuas tersebut. Yang ketujuh, apa yang kalian ketahui tentang biaya peluang? Jawab, secara sederhana, biaya peluang adalah nilai dari kesempatan yang hilang ketika kita memilih satu opsi daripada opsi lainnya. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang waktu, sumber daya, dan manfaat lainnya yang bisa diperoleh dari alternatif yang tidak dipilih. Yang kedelapan, apa yang menyebabkan munculnya biaya peluang? Jawab, pertimbangan biaya peluang membantu individu maupun organisasi untuk mengambil keputusan secara lebih tepat dan memungkinkan. Kemunculan biaya peluang disebabkan oleh adanya alternatif pilihan yang dikorbankan. Apabila ada lebih dari suatu alternatif yang ditinggalkan, berarti biaya peluangnya adalah alternatif dengan keuntungan tertinggi. Baik, dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Nama saya Cio. Jelaskan pengertian dari kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu barang yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana tadi ini yang bertanya Pak yang jawaban mereka? Baik, apakah jawaban kami diterima? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada kembali. Tidak ada kembali lagi. Terima kasih banyak. Atau masih ada yang mau bertanya? Masih beda. Baik, kamu mau bertanya juga kelompok ini 4, kelompok 3. Minyak tanah yang sering langka, bensin yang sering katakan market. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilakan. Benar guys, dari kelompok kalian itu. Kelompok 3 mungkin ada mau bertanya, kelompok 3. Dokumennya. Nama saya Putri Masweran, saya dari kelompok ini. Sebutkan ada kelompok kebutuhan.
kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berdiri semua, kita tepuk tangan semangat untuk kelompok 1 sudah malu menarik hasil diskusi. Tahu tidak? C. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Oke, sekarang ini kelompok 1 sudah mempertahankan hasil diskusinya. Sekarang kita mempersilahkan kelompok 2 untuk maju mempertahankan hasil diskusi. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 maju. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Cio. Nama saya Selvi, nama saya Desi. Baik, saya akan memberikan kesempatan untuk penelitian. Baik, apa yang kalian ketahui tentang kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan? Jawab, jenis-jenis kebutuhan sebagai berikut. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Kebutuhan primer harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Dan kebutuhan primer adalah sandang, pakan, dan pangan. Kebutuhan sekunder bisa dipenuhi apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contoh, kebutuhan sekunder adalah pendidikan, hiburan, dan kendaraan. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan akan barang dan sifatnya mewah. Ukuran mewah sebuah benda tergantung dari tingkat kemampuan seseorang yang memiliki benda tersebut. Yang berikut, apa yang kalian ketahui tentang alat pemuas kebutuhan? Jawab, alat pemuas kebutuhan berdasarkan wujud. Barang nyata atau konkret, berbentuk nyata misalnya pulpen, pensil, dan buku. Barang abstrak tidak dapat dilihat kasih sayang orang tua. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan kelangkaan. Barang ekonomi merupakan jumlahnya terbatas dan mesti dibeli dengan harga tinggi, misalnya buku bacaan. Berikut barang bebas, melimpah dan tidak bisa diperoleh tanpa membelinya, contohnya udara. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungan dengan barang lain. Barang substitusi merupakan dapat diganti dengan barang lain, misalnya daging diganti ikan. Barang komplementer digunakan untuk melengkapi barang lain, contohnya kendaraan berbudi bensin. Yang berikut, bagaimana fenomena jumlah alat pemuasan kebutuhan jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia? Jawab, alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas karena ketersediaan jumlah sumber daya alam yang sangat terbatas, serta keterampilan dan keahlian manusia yang terbatas pula dapat pengelolaan sumber daya. Hal ini ditambah dengan keinginan dan kebutuhan manusia yang sangat banyak, sehingga alat pemenuh kebutuhan menjadi kian terbatas. Yang berikut, apa yang menjadi masalah dalam pemenuhan kebutuhan? Jawab, kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi dengan mengonsumsi barang dan jasa tidak terbatas. Hal ini terlihat dari salah satunya peningkatan masyarakat akan teknologi. Oke, baik. Dari sini teman-teman ada yang mau bertanya dan persilakan. Perkenalkan, nama saya Nisa, kelas 10. Sebutkan jenis-jenis kebutuhan.
Masih ada lagi yang yang bertanya? mungkin kelompok 3, 4 kami persilakan. Nomor 1. Perkenalkan, nama saya Iwan dari kelas 10 I1. Sebutkan contoh-contoh kebutuhan primer. Di sini ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak lagi. Baik, sekian presentasi kami. Selamat kami bertiga di sini. Dan semua berikut itu sama. Oke. 1, 2, 3, teman. Oke, baik. Terima kasih atas kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi ini apa yang mereka mempresentasikan di depan ini sebagai bahan pegangan. Bahan pegangan buat kita semua untuk kita belajar. Bisa toh? Ya. Oke. Sekarang materi tadi sudah Pak sudah jelaskan, diskusi kelompok sudah teman-teman sudah melakukan, anak-anak sudah melakukan diskusi kelompok. Ini sudah maju di depan untuk mempertanyakan hasil diskusinya, hasil diskusinya sudah didengar oleh semua. Maka sekarang Pak mau bertanya kepada kamu semua. Dari materi tadi, siapa yang bisa menjelaskan apa arti dari kelangkaan? Oke, silakan berdiri. Oke, baik, perkenalkan nama saya Santi dari kelas 10 I1. Pengertian kelangkaan sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan manusia sangat tidak terbatas, sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya terbatas jumlahnya. Oke, baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk dia. Oke. Yang berikut, siapa yang bisa menjelaskan apa arti dari kebutuhan? Oke. Baik, perkenalkan nama saya Neno dari kelas 10 I1. Kebutuhan adalah segala barang yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, terima kasih banyak. Mari kita berdiri, kita tepuk tangan semangat untuk kita mempercayai teman dulu. Oke. Jadi tepuk semangat, itu kenapa kita semangat? Oke, 1, 2, 3. Oke, ini jangan dulu. Ini pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa menjelaskan apa arti dari biaya peluang? Oke. Baik, perkenalkan nama saya Selvi dari kelas 10 I1. Biaya peluang merupakan suatu ukuran yang dari biaya ekonomi yang harus dikeluarkan dalam rangka memproduksi suatu barang dan jasa tertentu dalam kaitan dengan alternatif yang lain yang harus dikorbankan. Oke, terima kasih banyak. Oke, kita semua berdiri dulu. Kita semangat untuk teman-teman. 1, 2, 3. Oke, saya dulu. Jadi minggu depan kita masih lanjut dengan materi kita tentang keuangan. Jadi ini ada materi minggu depan ya. Mungkin hari ini kita cukup sampai di sini dulu.
saya mempersilahkan ini siswa untuk kembali ke tempat duduk kita semula ya. Jadi aku ini meja kursi yang sudah ada sama itu aku rapi sehingga kalau keluar pun ada dua yang masuk aku kembali meja kursi. Kalau tulisan meja kursi sudah rapi, jadi kita undang satu teman sebelum Pak keluar. Tadi kita awal dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Maka Pak silakan ini untuk berdiri. Teman aja kita bisa teman yang bisa dalam. Jadi ini pakaian yang sudah disebar kapu ini kasih rapi memang. Jadi Pak keluar habis kalau guru yang masuk kursi pakaian kapu tetap rapi. Para guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami anak-anak-Mu haturkan kembali ke depan diri-Mu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami sehingga kami bisa berkumpul dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi, membimbing dan menuntun kami sehingga proses kegiatan pengajaran kami ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, hanya ini saja doa yang kami sampaikan lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa. Siap, Risalam. Terima kasih Pak. Anak-anak silakan dulu. Amat.